risiko dan ketidakpastian. Kondisi keputusan adalah situasi di mana hanya ada satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan dan hasil ini diketahui secara pasti. Berikut contoh kondisi keputusan. Yang pertama, bila kita membeli saham sebuah perusahaan, kita berada dalam kondisi keputusan bahwa kita pasti akan mendapatkan dividen dari saham yang kita miliki. Yang tidak pasti adalah besarnya dividen yang akan diterima, di mana besarnya akan tergantung pada kondisi kinerja perusahaan. Yang kedua, bila kita akan pergi keluar kota dengan pesawat terbang, dapat dipastikan bahwa kita akan mendapatkan tiket kalau kita memesan jauh-jauh hari sebelumnya. Sebaliknya, bila terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan, kita berhadapan dengan kondisi risiko atau ketidakpastian. Kondisi risiko adalah situasi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan dan probabilitas dari masing-masing hasil diketahui atau dapat diperkirakan. Kondisi risiko mensyaratkan bahwa pembuat keputusan mengetahui semua kemungkinan hasil keputusan dan bisa memperkirakan besarnya probabilitas munculnya setiap hasil. Contoh kondisi risiko adalah: 1. Dalam melemparkan uang logam, kita tahu dengan pasti bahwa kemungkinan hasilnya adalah keluar gambar atau angka. Dari dua kemungkinan hasil ini, kita juga dapat mengetahui probabilitas keluarnya gambar atau angka, yaitu masing-masing 50-50. Yang kedua, seseorang yang mendaftarkan ke sebuah perguruan tinggi menghadapi kemungkinan hasil diterima, menjadi cadangan atau tidak diterima. Probabilitas masing-masing kemungkinan hasil tersebut dapat perkirakan berdasarkan nilai SMA, jumlah pendaftar dan nilai rata-rata mereka, daya tampung fakultas yang dituju, dan sebagainya. Yang ketiga, secara umum semakin besar variabilitas atau dalam arti semakin banyak jumlah dan range dari kemungkinan hasil, semakin besar resiko yang berkaitan dengan keputusan atau kegiatan. Kondisi ketidakpastian adalah situasi di mana terdapatnya lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan, tetapi probabilitas dari setiap kemungkinan hasil yang muncul tidak diketahui atau tidak berarti. Dalam kondisi yang ekstrim, dapat kemungkinan hasil tidak diketahui. Hal ini dapat terjadi karena tidak memadainya informasi yang dimiliki pembuat keputusan tentang keadaan masa lalu atau ketidakstabilan kondisi dari hal yang akan diputuskan tersebut. Contoh kondisi ketidakpastian adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemburu harta karun di suatu lokasi pada kedalaman samudera Indonesia akan menghadapi ketidakpastian menemukan harta tersebut dan probabilitas masing-masing hasil juga tidak diketahui. Kedua, menggali tambang minyak di suatu tempat yang belum terbukti adanya kandungan minyak akan membuahkan hasil yang belum pasti akan adanya minyak, sehingga probabilitas adanya atau tidak adanya minyak juga tidak dapat dipastikan. Seorang pembuat keputusan tidak perlu melakukan analisis keputusan bila menghadapi kondisi pengambil keputusan dan kepastian karena hasilnya dipastikan hanya satu. Sebaliknya, pembuatan keputusan perlu melakukan analisis keputusan bila menghadapi kondisi risiko atau ketidakpastian. Di bawah ini akan dibahas bagaimana analisis keputusan dilakukan dalam menghadapi masing-masing kondisi keputusan tersebut. Analisis keputusan dalam kondisi risiko. Analisis pembuatan keputusan yang mengandung risiko atau analisis risiko dilakukan dengan menggunakan 3 konsep, yaitu strategi, sifat kondisi, dan matriks imbalan. Yang pertama, strategi adalah suatu kegiatan di antara beberapa alternatif kegiatan yang dapat diambil oleh pembuat keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, sifat kondisi adalah kondisi di mana dan masa yang akan datang yang akan mempunyai pengaruh berarti terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi. Tetapi, pembuatan keputusan hanya mempunyai sedikit atau tidak mempunyai kontrol terhadap kondisi tersebut. Yang ketiga, matriks imbalan adalah tabel menunjukkan kemungkinan hasil dari setiap strategi dalam setiap kondisi. Misal, dari matriks imbalan dapat diketahui tingkat keuntungan yang akan dihasilkan bila perusahaan menggunakan mesin atau tenaga kerja produktif dan bila keadaan ekonomi booming, normal, atau resesi. Analisis risiko dengan
distribusi probabilitas. Probabilitas adalah kesempatan suatu kejadian yang akan muncul dalam melemparkan mata uang logam. Kita dapat mengetahui bahwa kemungkinan munculnya sisi angka ada 50% atau 1/2. Hal ini berarti bahwa terdapat dari satu kesempatan dari dua kesempatan untuk munculnya kejadian ini. Sedangkan distribusi probabilitas adalah berbagai kemungkinan hasil suatu kejadian dengan besarnya masing-masing probabilitas. Seperti misal ada 4 kemungkinan kondisi ekonomi, yaitu boom, normal, dan resesi, dan kemungkinan hasil ini dapat disusun distribusi probabilitas kondisi ekonomi dalam peluncuran produk baru seperti di bawah ini. Yang perlu diingat adalah jumlah probabilitas harus 1 atau 100%. Kondisi boom dan probabilitas permunculannya itu 0,30. Normal, probabilitas kemunculannya 0,45. Resesi, probabilitas kemunculannya 0,25. Total probabilitas keseluruhannya adalah 1,00. Konsep distribusi probabilitas ini sangat penting dalam mengevaluasi dan membuat keputusan tentang proyek investasi secara umum. Hasil suatu proyek investasi akan tinggi bila kondisi perekonomian sangat baik atau boom, dan sebaliknya akan kecil bila kondisi perekonomian buruk atau resesi. Bagaimana keputusan tentang proyek investasi yang sebaiknya dilakukan perusahaan dapat ditetapkan dengan menggunakan nilai yang diharapkan atau expected value. Nilai yang diharapkan dapat ditentukan dengan cara mengalihkan setiap kemungkinan hasil suatu investasi dengan probabilitas kemungkinannya, dan kemudian menjumlahkannya secara otomatis. Nilai yang diharapkan ini dapat dituliskan sebagai berikut. Expect value, yaitu E dalam kurung V sama dengan VI kali PI, di mana VI yaitu nilai pada kejadian I, dan PI yaitu probabilitas kejadian yang I akan muncul, sedangkan I jumlah hasil yang mungkin atau jumlah keadaan terlalu bersifat kondisi. Value yang ingin diketahui dapat bermacam-macam seperti laba, penjualan, atau lainnya. Jadi expect value dari suatu investasi merupakan bobot rata-rata dari semua kemungkinan tingkat hasil dari investasi di bawah berbagai sifat kondisi dengan probabilitas masing-masing kondisi sebagai bobot. Laba yang diharapkan yaitu expect profit dari suatu investasi merupakan pertimbangan yang penting dalam memutuskan proyek mana yang lebih menguntungkan atau memilih proyek mana yang akan dilaksanakan. Juga ada contoh nilai yang diharapkan sama untuk setiap proyek. Misal ada 2 proyek X dan Y yang keberhasilan ditentukan oleh kondisi perekonomian. Masing-masing kemungkinan hasil dari kedua proyek tersebut adalah sebagai berikut. Keadaan perekonomian, boom, probabilitas kemunculannya yaitu 0,30, hasil investasi yang X-nya itu 800, hasil investasi Y-nya itu 1000, nilai yang diharapkan X-nya itu 240, nilai yang diharapkan Y-nya itu 300. Sedangkan normal, probabilitas kemunculannya 0,45, hasil investasi X-nya 700, hasil investasi Y-nya itu 700, nilai yang diharapkan X-nya itu 315, nilai yang diharapkan Y-nya itu 315. Sedangkan resesi yaitu probabilitas kemunculannya 0,25, hasil investasi X-nya 600, hasil investasi Y-nya 360, nilai yang diharapkan X-nya itu 150, nilai yang diharapkan X-nya itu 150, nilai yang diharapkan Y-nya itu 90. Laba yang diharapkan keseluruhannya yaitu nilai yang diharapkan X-nya itu 705, nilai yang diharapkan Y-nya itu juga 705. Dari hasil perhitungan tersebut ternyata laba yang diharapkan dari kedua proyek adalah sama, yaitu 705. Artinya berdasarkan besarnya laba yang diharapkan, kedua proyek mempunyai risiko yang sama. Pertanyaannya adalah proyek mana yang harus dipilih bila ia hanya satu proyek yang harus dilaksanakan. Kalau dilihat tentang hasil masing-masing proyek, terlihat bahwa proyek X mempunyai rentang antara 600 sampai 800, sedangkan proyek Y antara 360 sampai 1000. Dengan demikian, proyek X mempunyai risiko lebih kecil daripada proyek Y.
karena kemungkinan diperolehnya hasil seperti yang diperkirakan lebih besar daripada proyek X daripada proyek Y yang variasinya lebih besar. Oleh karenanya, proyek X lebih disukai. Metode-metode lain untuk mengatasi ketidakpastian. Selain kriteria formal di atas, ada jumlah metode yang tidak begitu formal yang biasanya digunakan oleh para pembuat keputusan untuk mengurangi ketidakpastian atau mengurangi bahaya yang timbul dari ketidakpastian. Beberapa metode ini antara lain: A. Mengumpulkan tambahan informasi. Pembuat keputusan dapat mengumpulkan tambahan informasi yang terkait dengan strategi yang akan dilakukan, sehingga ketidakpastian dan bahaya yang timbul dari suatu strategi atau kejadian dapat dikurangi. Namun, pengumpulan tambahan informasi seperti ini tidak jarang membutuhkan biaya yang cukup besar dan manajer mungkin harus memperhitungkannya sebagai suatu investasi lain. Yang B. Mengacu pada ahli atau pakar atau pihak yang berwenang. Pembuat keputusan dapat mengatasi ketidakpastian dengan cara meminta atau opini dari seseorang yang ahli atau berwenang di bidangnya untuk menghilangkan ketidakpastian atas suatu pertanyaan tertentu atau bahkan menghilangkan sama sekali ketidakpastian yang terkandung dalam suatu keputusan. Yang C. Mencoba mengontrol lingkungan bisnis. Bila perusahaan bisa mengontrol lingkungan bisnisnya, ketidakpastian yang dihadapi perusahaan akan dapat dikurangi. Yang D. Hedging. Hedging adalah pada suatu kontrak jual atau beli sejumlah komoditi tertentu, sekuritas, mata uang asing, dan sebagainya untuk dikirim pada suatu tanggal tertentu di masa yang akan datang dan pada tingkat bunga atau harga yang disetujui saat ini. Yang E. Diversifikasi merupakan cara yang sangat penting dan paling umum dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang analisa risiko dan ketidakpastian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.